Siap, baik. Selanjutnya silakan ke sesi tanya jawab. Eh, ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan gunakan fitur raise hand atau menggunakan slide dulu. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke, kalau gitu, saya aja yang bertanya nih, Kak. Oke, Seberapa penting sih project management di organisasi ini, Kak? oke. Pertanyaannya menarik. Berapa penting project management? Jadi tadi kan ya, project management itu melingkupi tadi ada knowledge tertentu ya. Termasuk diantaranya kita harus ada HR management, maksudnya itu kita mengelola orang dan mengelola tim untuk sebuah project ini jadi. Terus kenapa ini penting? Jadi ketika sesuatu ini di plan, di manage, jadi kalau teori manajemen paling simpel itu kan POLC ya. Planning, eh, POLC, organizing, leading, controlling, evaluating. POAC itu yang dulu terus jadi POLC ya gitu lah. POACE, planning, organizing, evaluating, eh, controlling, evaluating. Nah, itu adalah teori manajemen paling simpel, yang paling dasar tentang manajemen. Kenapa kita perlu itu? Kalau kita nggak di planning, kita jalan ya jalan nggak di planning. Kita mau kemana? Nggak tahu. Kita mau sampai apa? Nggak tahu. Ya udah terus jalan. Jalannya kayak gimana? Nggak tahu juga. Ya udah gini aja deh. Ya udah gitu aja deh. Akibatnya tidak terstruktur. Nah, nanti makanya design thinking ini ingin membuat pemikiran kita terstruktur dalam menggali ide, dalam mencari sesuatu yang inovatif gitu. Bener-bener mainnya tuh ide. Karena sekarang ini di tahun 2021 ini salah satu hal yang penting banget. Jadi dari kebutuhan skill kita dari awal paling pertama itu sekarang complex problem solving. Tapi ada yang menarik, yang naik tinggi banget adalah inisiatif. Jadi yang paling punya inisiatif itu yang paling keren, yang paling punya ide, yang paling kreatif, inisiatif punya sesuatu, kemudian diaplikasikan itu keren. Nah sekarang saya mau bikin project, saya punya banyak ide, tapi saya nggak tahu gimana cara ngukurnya, gimana cara mengaplikasikannya, gimana cara langkah step by step-nya gitu. Saya juga punya ide, saya mau bikin kayak gini, udah aja, tapi saya nggak tahu mau kayak gimana gitu. Itu mungkin Teh Nurul. Insya Allah, terima kasih ya Kang, jawabannya keren banget nih. Selanjutnya kita ke pertanyaan teman-teman aja ya Kang ya. Oke, Oke nih, yang pertama nih, project management menggunakan Scrum atau Agile method dengan design thinking, yang mana yang lebih baik nih Kang? Dan kenapa katanya? oke, no one is the best. Maksudnya nggak ada salah satu yang the best tuh maksudnya terbaik, tapi adanya yang paling tepat. Gini ya, kalau baik itu jadi nggak ada yang baik dan nggak ada yang buruk, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ada yang tepat atau tidak tepat. Yang mana yang paling kita tepat untuk kita pakai berdasarkan kondisi kita. Ini sama kayak teori leadership, teori marketing. Ini bukan yang mana yang benar, yang mana yang lebih baik, tapi yang mana yang paling tepat. Contoh simpel aja. Saya kasih contohnya mungkin agak agak belok. Saya mau menerapkan tentang apa tadi ya, viral marketing yang tadi katakan Nofri. Viral marketing pada warga desa yang sedang UMKM. Jadi kan sekarang tuh UMKM banyak banget ya di desa. Pengen UMKM supaya bisa cepat gitu. Pakai viral marketing. Bisa nggak? Bisa. Siapa yang diajarin? Dengan cara apa ngajarinnya? Yang diajarin warga desa dan agak pelosok. Ini nyata, case nyata di NTB. Bukan NTB, NTB masih jelas ya. Bener, NTB di Sumbawa. Jadi dia cukup naik gunung. Yang dia sinyal tuh dia harus turun gunung sekitar sekitar sejam lah perjalanan gitu. Turun gunung, luar biasa ya. Saking sinyal nggak ada. Ya maksudnya ada buat balas chat, tapi nggak ada buat buat apa buat meetingnya gitu nggak bisa gitu. Buat ngirim-ngirim email tuh nggak bisa. Ini nyata clear. Nah dia harus turun gunung dulu. Nah terus kita harus ngajarin viral marketing ke dia dari Bandung.
dari Bandung ngajarin orang Sumbawa cara viral marketing dengan menggunakan Zoom, sementara dia nggak punya sinyal dan nggak ada digital, nggak punya digital apa namanya mastery, dia nggak paham gimana cara bikin Zoom. Saya udah Zoomnya dari kantor saya udah gratis lah, udah premium lah gitu. Terus saya bilangin, Pak, ini diklik Pak di sebelah kiri bawah itu ada join from browser, klik, nggak bisa ya Allah, setengah jam habis buat dia dia mencet itu. Cuman saya harus bersabar karena dia sudah turun gunung gitu. Dia udah turun gunung dari Sumbawa atas ke bawah demi belajar itu saya ajarin, tapi dia nggak bisa nyalain itu. Ya Allah, sabar. Dia udah turun gunung, usaha dia jauh lebih kuat daripada saya ngajarin bapak untuk sekadar mencet join join suara. Jadi kira-kira yang mana yang lebih pas? Apakah kayak gitu? Akhirnya saya ganti metode. Oh bukan kayak gitu. Kita kirim aja video YouTube nih cara kita begini. Dia suruh nonton. Jadi dia nggak harus terpaksa turun gunung saat itu juga. Saat dia bisa turun gunung atau dia minta downloadin orang di bawah gunung yang mau naik, baru buka. Oh gitu ternyata. Simpel kan bedanya gitu. Tapi kita tahu, oh ternyata lebih pas untuk diajarin tidak langsung daripada diajarin langsung. Gitu. Ya gak? Jadi digunakannya yang mana yang paling tepat. Itu Teh Nurul. Siap, Kang. Sudah terjawab ya, insya Allah, teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya, Kang. Gimana cara kita handle ketika di fase semua panitia merasa project itu gagal, sementara kita tuh masih percaya kalau project itu tuh bakal berhasil gitu. Gimana nih, Kang? Waduh, waduh berat. Gak tahu nih ya, kalau saya tuh punya mindsetnya kalau udah project itu satu besar. Ini memang mindset aja sih, sebenarnya project kecil-kecilan bisa banget ya. Satu besar, dua, ada risiko ketika gagal. Ya bisa juga risikonya minim, pasti ada risiko. Ya minimal risikonya adalah ketika seorang orang udah pada mau gagal, ini pasti beresiko. Kalau kita gagal, risikonya adalah orang-orang nggak mau kerja bareng lagi nih. Gitu kan, itu pasti resiko. Oke, gimana cara kita handle ketika semua orang merasa gagal? Tapi kita yakin. Nah, gini, ada teori, aduh apa sih namanya, teori psikologi nih. Eh, konti bukan konti aja, contagious mood. Jadi mood itu menular. Mood ya, bukan iya gitu ya. Emosi termasuk diantaranya. Jadi itu menular. Maksudnya menular itu gimana? Kalau kita semangat, orang lain bisa jadi ikut semangat. Kalau kita negatif, orang lain ikut negatif. Orang kita positif, orang lain positif. Sayang sekali, kalau kita mau bikin sesuatu itu positif, kita harus bikin seluruh tim positif. Maka seluruh tim akan sulit untuk menjadi negatif kebanyakan. Kita harus bikin semua positif, baru bisa negatif. Tapi, kalau ada satu orang saja bawa negatif, maka negatifnya menurun lebih cepat. Yang negatifnya menurun lebih cepat. Maka gimana caranya? Kalau masih memungkinkan, tetap bekerja sekuat tenaga, tempel satu-satu, kasih semangat satu-satu. Tempel satu-satu. Memang kadang-kadang saya mau bilang, ya kadang-kadang saya juga ngerasa ada orang-orang gitu, personal-personal, ini pengalaman pribadi yang, gila udah capek gue ngurusin dia, udah nggak bisa banget nih orang kayak ini. Tapi saya mau bilang, saya berani bilang, saya udah melakukan sangat banyak hal untuk itu. Saya sudah siap on call-nya beliau jam 1 malam, meskipun sedang tidur. Saya siap pernah suatu hari begadang, nggak tidur sama sekali demi nguatin dia. Dan ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Jadi kayak mau dibilang, saya mau nyerah, saya udah capek, tuh saya bisa bilang, capek itu karena apa gitu. Tapi ini memang subjektif sekali, tapi ya silahkan bikin indikatornya bahwa itu udah semaksimal mungkin gitu. Pastikan itu semaksimal mungkin. Kalau katanya kita masih yakin, pikiran ini tuh bakal lama banget munculnya, bakal jauh banget munculnya. Ya saya sudah melakukan ini sekitar, ya adalah ceritanya waktu itu ya, saya 8 bulan, yang tiap hari kencang banget sama dia tuh, nguatin terus, kerja bareng-bareng terus. Akhirnya dia nggak kuat juga, ya udah, bye gitu kan. Akhirnya dia yang cabut, sementara yang lain terus berjalan tuh kan, ternyata jadi orang itu yang cabut, bukan proyeknya gagal gitu. Oke, gitu ya paling. Jadi cara handle-nya semua ya aja satu-satu, kita kuatin terus satu-satu. Kalau kita yang kalah ya kita yang gagal, kita ikutan ke bawah sama dia. Tapi kalau kita menang, kita akan bisa bawa semua orang satu-satu, itu justru jadi kuat. Justru yang nggak mampu adalah akan orang-orang satu orang aja. Oh dia nggak mau ya udah. Tapi yang lain nggak lanjut gitu. Itu ya pengalaman mengatakan gitu. Enggak terus.
Oke, oke. Jadi kitanya sendiri juga harus dimulai dari kitanya berpikir positif ya, Kang, berarti ya. Oke, selanjutnya mungkin saya kasih dulu kesempatan untuk kakak-kakak yang mau bertanya secara langsung. Ada atau enggak ya? Ada yang ingin bertanya secara langsung? Open mic dan open kamera. Ya, ada nih. Izin Oh bertanya, iya, Kak. silahkan. Sebenarnya apa suara saya jelas ya, Kak? Jelas, jelas. Oke, ini saya sudah on ya. Saya ingin bertanya, gimana caranya kita membuat project tapi budget atau cost kita itu masih nol dan kita masih belum punya apa-apa gitu. Terus gimana cara meyakinkan teman-teman kita atau uh, tentang apa keberlanjutan project kita dan dari mana kita bisa dapat budget itu sih, Kak. Ini yang saya tulis di slide dulu. Terima kasih, Kak. Oke, Silahkan, keren. Kak. Oke, pertanyaannya keren. Saya mau ngutip dari teman saya namanya Kang Zuhud suatu hari presentasi 2 minggu yang lalu gitu ya tentang eh, apa relasi. Jadi nanti contohnya dari beliau. Jadi relasi itu lebih mahal daripada budget. Satu, kalau dalam dunia zakat, dunia dunia apa namanya? Bukan, dunia sosial, dunia dana sosial gitu ya. Itu data donatur lebih mahal daripada uang yang dikasih donatur. Ngerti nggak? Jadi yang paling pertama itu relasinya dulu. Kita udah dapat dulu sama siapa, kita mau apa. Contoh, seorang zuhud tiba-tiba kenal sama orang yang ngerti tentang yang punya domba. Kemudian zuhud nggak punya uang, tapi beliau melakukan sesuatu apa ya yang bisa dilakukan dengan ini. Oke, kita belajar domba, kita cari bagaimana supaya akhirnya nanti menghasilkan uang. Zuhud ngerti tentang cara bikin slide yang bagus. Kemudian nawarin ke teman-temannya bilang, nih ada slide. Ya saya cuma bisa ini sih, saya nggak bisa apa-apa gitu. Ya nggak bisa apa-apa, nggak, dia jago sih maksudnya. Saya punya keahlian ini kecil, mau nggak saya bikinin slide-nya, ya nanti udah hasil lah berapapun lah gitu. Dan bahkan kalau nggak salah bener apa namanya klien pertamanya Jus itu cuma ngasih 500 rupiah, itu bener nggak Hut? Gitu loh, karena saking sifatnya donasi, ya silahkan lah kalau mau mesen, silahkan, kalau enggak ya udah gitu kan, sampai akhirnya mulai di biayain gitu. Nah ini luar biasa banget. Jadi yang pertama tuh memang yang paling mahal adalah relasi. Kita punya siapa untuk dijadikan apa. Nah, saya pernah bikin gerakan sayang masyarakat tuh berbasis donasi ya, berbasis donasi. Nah, kita mulai dari saya punya teman yang kita jadiin panitia, kita jadiin. Jadi gerakan sayang masyarakat itu bentuknya kayak yayasan. Kita punya 10 orang pimpinan yayasan, di bawahnya setiap ada proker, ini ada apa namanya, ada panitianya tentang kegiatan ini, panitianya ada 10 orang, kegiatan ini panitianya ada 12 orang, kegiatan ini ada panitia sekian orang. Nah, suatu hari kita lagi pusing nih, kita butuh dana. Gimana ya caranya? Kita tarik panitia, dia anak orang kaya, dia anak orang kaya, temennya anak-anak orang kaya, dia alumni sekolah gengsi. Udah tuh dia tempel, terus ya udah bang, gue butuh dana berapa emang? Ya gue butuh, kalau lu bilang butuh, gue butuh dana 30 juta. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, oh gampang bang. Besoknya dia bilang, bang ini ada teman gue transfer satu orang 15 juta. Ah gimana? Padahal kita belum pernah bikin kegiatan apapun. Ya bukan belum pernah ya. Kegiatan kita tuh baru ucuk-ucuk aja gitu loh. Tiba-tiba ada orang ngasih 15 juta. Padahal itu 30 juta saya bercanda sih. Sebenarnya niatnya minimal 10 juta lah. 15 juta dapat seorang, temennya dia satu orang 15 juta. Pokoknya itu ujung-ujungnya tuh dapat tuh berapa ya, 40 jutaan lah. Padahal buat hal yang gak gede-gede amat sebenarnya gitu. Gak gede-gede amat sebetulnya. Ya udah kita simpan sebagian buat proyek kita yang lain, buat kita ini. Yang penting ini kelihatan udah sesuai dengan angka 30 juta atau sekian gitu. Gitulah pokoknya akhirnya kita acak-acak lah duitnya, nanti itu bahasa lain lah, bukan bukan tentang activating project lah nanti.
akhirnya kita acak-acak deh uangnya. Ya pokoknya kita bisa dapat kayak gitu, itu caranya kayak gitu lah. Jadi nggak ada uang, nggak ada uang. Kita cari cara. Ya harus cari cara. Tapi kan nggak bisa, itu dia kemampuan kita. Kita tetap bisa dapat uang meskipun kita nggak punya uang. Itu kerennya. Yang bisa kayak gitu sudah memenuhi tantangan abad 20. Sudah siap untuk menghadapi tahun 2021 dan seterusnya. Mantap buat yang tadi nanya. Jadi semangat, kita cari duit bareng-bareng. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Novri. Terima kasih juga Kak. Siapa tadi yang bertanya? Terus selanjutnya tadi ada Kak Ai Fajar. Ingin bertanya secara langsung Kak? Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Iya, Mohon maaf ya silakan. tidak mengaktifkan kamera. Ya, saya ingin nanya Kak, di satu proyek gitu ya, proyek kita kan kayak bikin sebuah acara atau event gitu, tiba-tiba di sebuah event itu kan ada permasalahan antara seksi dari divisi-divisi itu. Nah, kadang salah satu divisi itu mendahului divisi yang lain. Jadinya kadang kan divisi yang satu ini malah ikut turun gitu, maksudnya jadi turun, motivasinya turun gitu. Nah, itu bagaimana cara mengatasi permasalahan itu gitu Kak? Terima Oke, kasih. ya jadi garis besarnya adalah demotivasi gitu ya. Demotivasi. Jadi gini, pertama kalau kita menemukan sebuah masalah, Halo. Oh, sepertinya sinyalnya Kak Alif ya putus ya. Kak Alif. Iya, kayaknya masih putus deh. Oke, oke. Mana ya? Tapi masih ada ya. Oh, Kak Alifnya keluar. Mungkin bisa dihubungi dulu sebentar. WhatsApp masih terhubung kok, kalau WhatsApp masih terkirim. Kayaknya emang ada sedikit masalah deh. Sebentar, Anda coba ini dulu ya. Siap-siap. Oke, sambil menunggu Kak Alif masuk lagi, kita review aja materi dari Kak Alif tadi mungkin ya. Yang pertama tadi Kak Alif bahas tentang project. Project itu kegiatan yang bisa direncanakan dan tentunya menghasilkan benefit. Nah, benefit itu beda ya sama profit. Kalau profit kan dia berbentuk uang nih. Sedangkan benefit itu uh, sedangkan benefit itu pokoknya sesuatu yang berguna bagi kita gitu. Menghasilkan sesuatu bagi kita atau orang-orang di sekitar kita gitu. Misal benefitnya kita ikut impact TV sini, kita dapat ilmu banyak nih, terus dapat kenalan yang lebih banyak lagi, lebih luas dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Iya, Kak Alif sudah bergabung lagi. ya maaf putus, nggak tahu kenapa. Oke. Ya, tadi saya lanjut ya dari pertanyaan Kang Ai Fajar tadi ya. Jadi tadi kan sudah ada problem statement itu tentang bahwa staffnya tadi, temennya itu sudah turun motivasinya gitu, demotivasi. Nah, ini diperjelas dulu. Jadi kalau gaya-gayanya orang konsultan itu dia pakai 5 why. Dia turun motivasinya. Kenapa? Harus jelas tuh kenapa. Kenapa turun motivasinya? Karena saya tuh nggak dapat apa-apa tuh, apa maunya emang mau ini. Oke. Kenapa nggak dapat yang diinginkan? Ya kenapa ya?
Oh ternyata karena ya kamu sendiri nggak ikutan, nggak join, nggak gerak gitu kan. Nah, kenapa kamu nggak gerak? Ya sebenarnya ya kurang kurang seru aja sih Kak, nggak ngerasa nyaman di posisi ini. Oh nggak ngerasa nyaman. Kenapa nggak ngerasa nyaman? Ya aku ngomong tuh udah langsung dibantai terus gitu. Oh itu kata kuncinya. Sadar nggak, saya udah nanya 5 why. Kenapa? Jadi kenapa demotivasi? Karena kalau saya ngomong dibantai terus. Padahal dia punya jalur lain, tapi dia 5 why terus. Dia tanya 5 kali why. Kenapa? 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 Kalau ada yang nggak jelas, diapain dulu. Emang apa yang kamu inginkannya sih? Oh, kenapa kamu nggak dapet apa yang kamu inginkan itu emangnya? Terus juga ternyata adalah masalahnya itu. Oh, masalahnya itu jauh kan? Jauh. Namanya juga 5 why-nya. Pertama definisikan itu. Kemudian itulah masalah utamanya. Barulah kita beride gimana cara menyelesaikan masalah utamanya. Jadi salah satu trik dari kompleks problem solving adalah mencari tahu masalahnya sampai detail. Oh masalahnya apa? Kemudian mencari cara sekreatif mungkin untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi yang suka orang-orang salah itu adalah langsung cari solusinya apa. Kita kira-kira gimana cara bikin dia dia termotivasi lagi. Akhirnya apa yang dilakukan? Ngobrol, disemangatin. Kita tuh harus semangat. Kita tuh ini buat kita loh. Itu wah pokoknya keren banget lah gini. Ternyata orang masalahnya bukan itu, bukan masalah semangatnya doang, bukan masalah nggak semangatnya doang gitu. Tapi masalahnya adalah dia nggak nyaman, dan nggak nyamannya itu karena kalau ngomong dibantai. Oh itu. Oh ini di situ, bukan karena dia nggak ikutan nih, malah kita paksa buat ikutan. Dia nggak mau lah, ya kan? Di situ dulu baru ini. Jadi gitu ya, Kang Ais Fajar. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mendefine masalahnya dulu dengan salah satu caranya 5 why. Ini salah satu yang sangat keren sebenarnya menurut saya. Baru yang selanjutnya kita beride untuk menyelesaikan masalah itu. Itu Kang Ais, teknologi enggak? Oke, terima kasih. Yap, terima kasih atas materinya yang sudah Kak Alif sampaikan pada hari ini. Mungkin untuk penutupnya boleh diberikan closing statement, Kak Alif. Oke. Ya, closing statement saya jadiin paragraf lah ya. Jadi teman-teman, tentang sebuah project management itu kita punya sebuah output, kita punya sebuah pola pikir dari awal sampai akhir. Kita akan memulai dengan sebuah planning, kemudian kita akan mengorganisasikan kita mau apa, kita mau melakukan dengan cara apa. Di dalamnya ada strategi, ada taktik. Dan dalam sebuah leading kita punya beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita memimpin orang, bagaimana kita melakukan delegasi pada orang, bagaimana kita melakukan terobosan, bagaimana kita berkolaborasi dengan stakeholder manapun yang kita butuhkan. Dan di akhir, kita harus selalu mengkontrol setiap kegiatan yang tadi dilakukan. Kita harus selalu mengevaluasi apa yang harus kita lakukan. Evaluasi itu menilai ya, bukan melihat apa yang salah, apa yang kurang. Evaluasi itu artinya menilai. Kita menilai hal-hal yang sudah kita lakukan, apakah bisa diperbaiki lebih lanjut, apakah itu perlu dihentikan cara itu, apakah bisa dilanjut, dan seterusnya. Terakhir, mohon maaf kalau tadi banyak pertanyaan belum terjawab. Nanti teman-teman kalau mau diskusi langsung personally, boleh-boleh aja ya. Saya sangat menerima diskusi-diskusi personal, diskusi-diskusi persekian orang gitu, ngobrol-ngobrol santai demi kebaikan kita semua, mangga. Mungkin itu aja dari saya. Kalau yang butuh kontak saya bisa kontak ke teman-teman panitia. Butuh selanjutnya boleh langsung di-share. Atur nuhun, mohon maaf lebih ada kata-kata yang Siap, Pak. dari Allah, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.